Teman-teman, lagi-lagi kita membahas mengenai STP dan SKP ya. Ternyata Cortex ini bahkan bisa menghidupkan zombie yang sudah mati puluhan tahun yang lalu ya. Jadi, aduh, kita nggak ngerti lagi lah kekacauan apa yang terjadi di Cortex ya. Intinya, beberapa orang mengatakan bahwa bahkan di Cortex dia itu muncul STP yang sudah 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Jadi STP tahun 90-an bisa muncul di Cortex. STP loh ya. Jadi STP-STP yang sudah zombie, yang sudah mati, yang sudah masuk kuburan bisa dibangkitkan kembali oleh Cortex ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman mengalami dapat STP yang tahun 90-an atau tahun 2000 atau tahun 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, cuma ada dua solusi teman-teman ya. By the way, gue sudah berusaha meminta data file STP tersebut, apakah betul tahun 90-an atau 20 tahun yang lalu gitu, apakah betul gitu ya. Tapi orang yang bilang tersebut belum menginformasikan informasi tersebut ya. Jadi kalau teman-teman ada datanya silahkan kasih gue, supaya gue bisa betul-betul ngecek ya. Jangan-jangan salah gitu informasinya ya. Jadi, lu cuma punya dua opsi teman-teman ya dalam hal seperti ini cuma ada dua opsi. Opsi pertama adalah lu bayar saja, nggak usah basa-basi. Yang kedua adalah lu melawan. Oke? Nah, kalau lu mau bayar saja, gini, kadang-kadang dalam hidup ini teman-teman ya, dalam hidup ini kita nggak mau ribut gitu ya kadang-kadang ya. Kalau angkanya kecil, orang pajak juga nggak tahu ya semua ini by system ya teman-teman ya. Semua ini by system, orang pajak juga nggak ngerti, AR juga nggak ngerti gitu ya. Intinya ini by system sudah terbit, ya sudah gitu. Lu mesti bayar gitu teman-teman ya. Kalau lu nggak bayar, 2 minggu lagi menjadi surat paksa loh. Nah, kalau nggak bayar jadi surat paksa, setelah surat paksa keluar 2 minggu kemudian jadi pemblokiran rekening, gitu teman-teman ya. Jadi kalau nilainya kecil, walaupun seabsurd apapun ya, sebodoh apapun, setidak masuk akal apapun, udah bayar aja, teman-teman bayar aja udah, ya. Nah, cara kedua, opsi kedua adalah upaya hukum. Nah, upaya hukum gimana? Ada dua upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah permohonan pembatalan SKP atau STP dengan alasan sudah kadaluarsa pajak, sudah kadaluarsa 5 tahun, sudah jauh banget gitu ya. Nah, tetapi kan permohonan ini bisa dibatalkan, bisa disetujui, bisa ditolak ya kan. Yang kedua adalah upaya hukum ke pengadilan pajak. Ajukan gugatan ke pengadilan pajak ya. Tambahkan teman-teman ya, bukan cuma gugatan ya, lu tambahkan gugatan perdata ya, minta tuh kerugian material imaterial 100 miliar. Ya biar tahu rasa tuh oknum-oknum pajak ya. Udah bikin konteksnya sembarangan, tidak pakai perencanaan, hasilnya sampah, udah gitu barang sudah zombie, sudah mati dimunculkan kembali dari dia. Kalau lu serius mau menggugat, gugatan hukum ke pengadilan pajak dan ditambahin gugatan material imaterial perdata teman-teman ya, tambahin aja gugatan 100 miliar biar tahu rasa tuh oknum teman-teman ya, gitu ya. Jadi kembali lagi, gue sih kalau melihat hal-hal seperti ini kita menjadi terbiasa teman-teman ya, kita menjadi terbiasa dengan perilaku-perilaku oknum seperti ini. Sebenarnya sih bukan oknum ya, ini by system teman-teman, by system gitu loh. Mereka juga nggak nyangka gitu, mungkin mungkin di internal DJP juga nggak nyangka ya data-data yang sudah terkubur berpuluh-puluh tahun bisa muncul kembali gitu. Tetapi by systemnya sudah seperti itu muncul, ya sudahlah. Lu cuma punya dua pilihan, bayar saja atau melawan. Kalau mau lawan ya mesti ajuin permohonan permintaan pembatalan SKP atau STP atau upaya hukum langsung gugatan ke pengadilan. Kalau gue sih gue akan pilih gugatan ke pengadilan ditambah dengan gugatan perdata sekalian ya biar tahu rasa itu oknum-oknum di sana teman-teman ya, supaya mereka mikir 1000 kali lain kali kalau mau ngejain kita gitu ya, kalau mau jadiin kita kelinci percobaan biar dia mikir 1000 kali lain kali gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya intinya STP zombie ini jangan dibiarin teman-teman ya. STP yang dibiarkan akan menjadi surat teguran. Surat teguran yang dibiarkan akan menjadi surat paksa. Surat paksa yang dibiarkan akan menjadi pemblokiran rekening seperti di Boyolali tuh kasusnya Pak Boyolali sana ya. Jadi jangan dibiarkan STP yang muncul, harus dibayar atau dilawan. Gitu teman-teman ya. Kalau lu biarkan berujung-ujung ujungnya blokir rekening. Kalau rekening sudah diblokir, jadi panjang urusannya. Lu nggak mau kan? Lu nggak mau tiba-tiba rekening diblokir, jadi panjang urusannya nih, ya kan? Berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak beres prosesnya, sedangkan lu butuh makan gitu kan? Jadi repot teman-teman ya, jangan sampai terjadi pemblokiran rekening.
kita mesti bereskan. Langsung bayar saja atau upaya hukum, teman-teman ya. Cuma itu doang ya. STP zombie ini seperti ini, kita membiasakan diri dengan kekacauan dan keamburadulan dari konteks ini, dan kita harus terbiasa. Teman-teman ya, welcome to Konoha. Sampai jumpa, semoga terbantu.